Silakan. Halo, Prof. Mau tanya, Prof? Iya. Iya. Ya. Ini Prof, bagaimana dengan aplikasi di surat 4213? Saro alaikum minaddin. Ya. Disyariatkan, diwajibkan untuk kamu menegakkan aturan Allah. Itu gimana, Prof? Aplikasinya, Prof? Ya, itu saja, Prof. Terima kasih. Sekarang kalau saya balik kepada Anda, sebelum saya jawab dulu ya, supaya tambah pengetahuan, ya. tambah luas, saya kembalikan kepada Anda. Apa ini maksud dengan aturan Allah? Hukum. Apa contohnya hukum-hukum? Hukum Allah menentukan api itu panas. Jadi menurut saya itu Pak sunah-sunahullah yang sudah diterangkan bersama. Hukum-hukum Allah itu ada dua. Ada yang tertulis, itu namanya kitabullah, karena sudah dijadikan kitab. Iya. Ya, ada yang terlukis, itu hukum-hukum alam. Benar. Ya, ya sudah. Jadi Anda disuruh mengikuti hukum-hukum Allah itu untuk apa? Untuk tidak binasa. Halo. Iya, halo. Oh, Anda tidak bisa berenang. Kok gayanya? Karena saya biasa wiritan, maka saya nyemplung ke kolam yang dalam. Mesti mati kok. Oh iya, Bro. Nah, berarti tidak mengikuti sunatullah gitu loh ya. Bisa diikuti. Ya, paham. Hukum alam, misalnya gaya gravitasi. Karena Anda biasa wiritan sholat malam, naik. Iya. Monas sana. Terbang, lompat. Mesti mati. Sunatullahnya seperti itu. Paham enggak itu? Itu makanya diikutin. Jangan dilanggar supaya tidak binasa. Itu maksudnya. Itu Prof ya? Iya, coba kalau tidak Pak. Sekarang racun itu sunatullahnya membunuh. Karena Anda ahli tirakat, minum racun itu. Mati. Udah. Nggak pakai mudah-mudahan itu Prof ya? Iya, sudah takdirnya begitu, sudah tertulis, tidak pernah berubah sejak dahulu. Benar. Dan itu sifatnya adalah berlakunya general, kayak virus sekarang corona, itu sunatullah. Universal ya. Tidak ada manusia yang kemudian kebal. Terjadinya tidak terinfeksi itu karena ada sunatullah lain yang ditanamkan pada saat itu. Mungkin orang itu, dia terinfeksi tapi tidak sakit. Ada sunatullah lain, dikasih kekebalan. Halo? Iya, Pak. Iya. Begitu kekebalan turun, sunatullahnya pasti dia teler. Sunatullahnya kita tadi hindarin, jangan bersentuhan. Dengan kayak demikian itu, supaya tidak terjadi infeksi. Itu sunatullah. Seperti itu, maka kita dikasih pengetahuan. Ya. Nah, masyarakat Islam susah. Iya, masyarakat Muslim susah. Oh, dengan orang aja takutlah dengan Allah loh. Konyol itu orang-orang ini. Karena tidak tahu, karena ilmunya tidak ada, Pak bodoh. Iya, bukan hanya ilmunya, itu terjadi pembodohan. Banyak itu Ustaz. Ya, jadi pembodohan Ustaz di masjid kayak demikian. Saya dilaporin masjid. Untung tidak ada saya. Kalau ada saya suruh turun. Ya, udah punya ilmunya. Tempatnya Rendra kemarin ceramahnya dibilangnya corona itu konspirasi, wah. Lu repot. Ya kayak gitu ya, coba dipahamin seperti ini supaya kita tidak jadi korban. Ini saya ingin menyelamatkan masyarakat itu tadi supaya cerdas, ya. Yuk, siapa lagi mau tanya? Aja Pak Er, jangan tuh Pak Eri.
Assalamualaikum. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya melihat dan mendengar itu Prof di YouTube itu ada etos kerja tinggi. Saya merefer ke ceramahnya Prof bahwa rezeki itu sudah diatur. Apakah apabila etos bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, gitu Prof? Iya, iya. Ya pasti dong. Etos korte itu menyangkut semangat hidup. Ya, orang punya semangat hidup satu, insya Allah kesehatannya lebih tinggi, tidak mudah patah karena tadi yang dinamakan daya ketahanan tubuhnya akan meningkat. Ya. Yang kedua, etos kerja tinggi mesti orang itu kreatif, sehingga dia punya banyak ide. Orang yang punya banyak ide tidak mudah pikun, Pak. Itu etos kerja tinggi tadi pasti dia punya banyak teman. Karena untuk mengejawantkan etos kerja, dia harus mengakses berbagai macam informasi, kerjasama dan sebagainya dan seterusnya. Ya, itu hubungannya ke sana. Apalagi kalau Anda belajar tentang teori kecepatan. Tentang waktu surat Al-Asr. Kapan-kapan saya terang ya surat tentang Al-Asr itu. Ya, surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu di situ. Itu orang yang rugi itu orang yang etos kerjanya rendah. Dia rugi. Ya. Anda bisa melihat orang etos kerjanya tinggi berarti dia menggunakan kecepatan. Orang yang berjalan di atas kecepatan, Bapak, tadi dia akan keluar daripada dimensi waktu dan ruang. Bersungguhan. Ya, Prof. Itu. Prof, tambahan Prof satu hal. Itu kalau saya mendengar dari yang lain, ya Ustadz lain, kalau masuk Islam itu harus syahadat. Kan Prof bilang, oh enggak, bukan itu. Nah, sebetulnya yang dianggap sudah masuk Islam, itu yang bagaimana Prof? Mohon diulang, saya ada yang nggak paham sama mendengar membaca YouTube-nya Prof. Mohon arahan. Yang mau masuk Islam, kenapa itu? Syahadat. Oh, masuk itu. Lah itu. Iya. Ada orang kalau Islam maka bersyahadat itu tadi saya ngatakan masuk Islam bukan bersyahadat, akan tetapi di dalam masuk Islam itu menerima konsepsi ilahiyat secara utuh. Itu yang dinamakan udkhulu fisil mikafah. Itu terimalah al-Islam itu secara kafah total. Bukan hanya syahadatnya. Iya, iya. Paham ya? Itu tadi. Syahadat itu juga Formalitas. Bukan dibuat menjadi sebuah pintu masuk saja oleh orang-orang seakan-akan dia sudah Islam. Belum. Belum. Iya, Pak. Dia belum mengamalkan apa-apa. Dia baru mengakui, ya sudah saya mengimani Allah sebagai yang tunggal itu dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dia belum bisa mewujudkan siapa Allah. Belum bisa mewujudkan. Belum pernah melaksanakan, hanya mengatakan saja. Nah, bahkan orang yang sudah bersyahadat ini sendiri, termasuk Anda semua, jadi apa sudah benar itu bersyahadatnya? Nah, itu ya. Perbaiki lagi kita. Itu maksud saya. Saya satu lagi. Ya. Iya. Para ustadz kalau tanya, kan saya suka mendengarkan Prof, terus saya ngomong kepada mereka sebagaimana yang Prof katakan. Nah, Pak Heri, kalau belajar Islam itu harus ada gurunya. Nah, padahal dalam hati saya, kalau saya mempelajari Quran, terus kemudian setiap jam 3 bangun, cepat bangun, mempelajari, membaca secara tartil, minta kepada Allah. Allah nanti akan memberikan suatu perkataan yang berat dalam dadamu.
Ini sebetulnya sudah lebih dari cukup, Prof. Dari maksud saya Ustadz itu ngomong harus ada gurunya dan sebagainya kan. Ya saya perlu enggak, saya bilang gitu. Gimana Prof Monaran? Jawabnya itu sudah siapa Allah. Lah iya, begitu. Bertemanlah dengan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Itu. Jadikanlah itu teladan. Allah sebagai guru saya. Nanti dijawab lagi. Kenal Allah. Apa Allah mau menjadi guru? Kalau Allah tidak mau menjadi guru saya, jelas dia bukan Allah. Balik gitu bingung. Saya tidak akan berguru kepada zat yang bukan Allah. Gunakan logika saja. Ya, Prof. Pakai ilmu mantik lah. Ya. Oke. Jangan diikuti. Itu Anda sudah digiring, dimarginalkan supaya berguru pada dia. Coba ya. Betul. Ya. Baik. Surat Inna a'tainakal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sungguh aku telah banyak memberikan nikmat kepada engkau. Pernah dievaluasi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita? Halo? Iya, Pak. Waduh, saya tadi diskusi dengan istri saya. Nikmat yang diberikan bukan main, banyak sekali. Saking banyaknya tidak terhitung. Enggak, Pak, enggak kedengaran. Nah, agar supaya nikmat itu tadi tidak hilang dan bahkan layak untuk ditambah oleh Allah, dikasih software. Maka sholatlah. Dan yang kedua berkorbanlah. Sholat itu bukan perintah untuk pahala, akan tetapi sholat agar supaya terjadi koneksitas diri kita dengan ilahiyah semakin intensif sebagai rasa syukur. Lalu tempat istighfar, gitu. Berkorbanlah. Kalau bulan haji korbannya ya ternak korban. Ya, tapi kalau di luar daripada begitu korbannya, korban tadi, korban waktu seperti ini, punya kelebihan materi, dikorbankan untuk fisabilillah, korban pengetahuan dikorbankan agar supaya masyarakat semakin cerdas, korban perasaan karena setiap penyampai kebenaran pasti mendapat reaksi dari orang yang tidak menyukai. Sudah biasa itu. Hukum sosial seperti itu. Halo? Iya. Itu. Ini sebetulnya mentalitas itu tadi. Ya. Itu kembali kepada pertanyaan Pak Herianto itu tadi. Maka orang itu akan menjadi etos kerjanya tinggi. Tidak bingung dengan omongan orang. Ya. Ton, baca Ton. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu tadi. Terus. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat. Sebentar. Ya. Ini pernah dijawatakan kata-kata Allah ini tadi di dalam kehidupan kita tadi. Ada waktu kita untuk melakukan sebuah evaluasi. Ada dua jenis nikmat. Ada dua jenis nikmat yang diberikan kepada kita. Ya. Nikmat yang langsung diberikan tanpa harus kita perbuat. Halo? Ya. Contoh, oksigen. Oksigen itu kan nikmat. Iya, Pak. Organ-organ kita nikmat. Darah merah, darah putih kita nikmat. Air nikmat. Sebutkan satu-satu itu tadi. Unlimited itu tadi. Makanan nikmat. Iya. Hanya tinggal membuka mulut saja. Ya. Tapi ada nikmat yang harus kita berbuat. Kalau Anda tidak berbuat, maka nikmat itu nanti akan menjadi
di balik nikmat itu ada laknat. Halo? Laknat. Iya dong, itu gandengannya. Satu contoh tadi, itu tadi. Inna atonakal kausar fasoli li robbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat. Nah, sholat itu sebagai nikmat. Nikmat yang harus kamu perbuat. Kalau tidak kamu perbuat, jadi laknat. Halo? Iya, Pak. Ya. Bisa diikutin karena konteksnya ke atas. Tadi berkorban. Korban itu menjadi nikmat. Ya, Pak. Ya itu Bu Waliyati, paham ya Pak Gito ya? Itu jadi nikmat itu. Itu ya. Karena Anda berbuat, Anda keluarkan itu tadi, Anton, ya. Iya, Pak. Itu jadi nikmat. Kalau tidak dikeluarkan, tidak diperbuat, korban. Berkorbanlah, ya. Iya, berkorbanlah. Itu. Caranya begitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang mencimu, dialah yang terputus. Nah, itu sudah lihat. Pada saat kita itu menyampaikan kebenaran, reaksi masyarakat itu pasti, Negatif. Pak. Begitu ada kebenaran, pasti di situ kemungkaran bermunculan. Jangan bingung dengan itu. Mereka sendiri sebetulnya akan terputus dari segala rahmat Allah itu tadi. Ya, biarkan saja. Nah, Pak enggak kuat. Kalau enggak kuat, jangan didengarkan. Udah kita terus saja jalan, ya. Nah, bagi mereka yang mau naik kendaraan sama-sama, monggo. Yang tidak, ya tinggal. Ya, terus. Ya, Terus tinggal. Ya. Iya, gitu. Oke, Pak. Ya, nah bagaimana seseorang itu bisa memaintain atau menjaga jiwa besar pada posisi-posisinya masing-masing sehingga dia dalam kehidupan itu bisa terus meningkatkan kualitas dirinya. Mohon penyerahannya, Profesor Prof. Ika. Tadi gampang itu ada lihat dulu potensi dirinya. Paham ya? Potensi dirinya sehingga potensi dirinya itu tadi pada sebuah posisi itu tadi itu potensial atau tidak, itu on the right place atau tidak. Satu contoh, saya seorang ilmuwan, maaf ya, betul kan? Tidak salah saya. Saya seorang ilmuwan, saya seorang guru besar di perguruan tinggi. Potensi yang paling cocok ya di pendidikan. Nah, begitu saya ditawari posisi politik, maka intelektual saya akan habis oleh kepentingan politik yang sifatnya kadang-kadang sesaat. Nah, ini yang akan menyebabkan orang itu selalu galau. Kecuali dia jadi profesornya itu hanya untuk loncatan, bukan sebagai tujuan dalam mengembangkan profesinya. Lain itu tadi. Kan banyak politikus itu bertitel doktor. Anggota DPR, sekolah, doktor dan sebagainya. Itu dia bukan ilmuwan dia. Doktornya itu untuk posisi politiknya, tawar politiknya. Nah, itu potensinya di situ. Iya, itu. Tanya pada dirinya sendiri, karena tidak mungkin di dalam satu waktu yang sama Anda berada di dalam dua posisi yang berbeda. Itu namanya teori kuantum, yang lalu ada yang bertanya tentang teori kuantum. Itu hanya bisa dilakukan oleh elektron. Pythagor. Iya. Dia kemana nggak?
Ya, itu tergantung. Manusia tidak mungkin. Itu.